Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sama bisa hadir di Majlis Darul Mustafa. Semata kehadiran kita mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kelak syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini sudah pasti yang hadir pahalanya beda dengan minggu yang lainnya, karena hujan luar biasa ya. Makin kita beribadah makin besar tantangannya, berarti pahalanya itu makin besar ya, gitu. Nah, kita lihat bagaimana akar pohon. Kalau pohon yang akarnya itu menjulang ke dalam, biasanya pohon itu tinggi. Pohon itu tinggi, digoyang angin dia kuat. Kalau dia akarnya menjulang ke dalam. Tapi kalau akarnya nggak menjulang ke dalam, dia nggak kuat kena angin. Contohnya pohon kelapa. Pohon kelapa itu dia tinggi. Kenapa dia tinggi pohon kelapa? Karena dia tuh turun, akarnya itu masuk ke dalam. Jadi ujian pohon kelapa itu makin tinggi, dia anginnya makin kencang. Tapi dia udah kuat, udah stabil. Kenapa? Akarnya ada di bawah. Nah begitu juga kalau kita mengerjakan ibadah kebaikan, makin besar tantangannya, maka pahalanya juga makin besar. Dan tadi subuh dari semalam hujan, ada isya hujan nggak berhenti. Enak, ya kan? Iya. Kita juga mau hadir ke sini, udah ngeluarin motor, gede lagi hujan, gede lagi, ya kan? Nah, jadi itu hari ini insya Allah menjadi hari Allah Subhanahu Wa Taala melebihi pahala kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian hari ini menjadi hari tawakufan, Habib. Menjadi tawakufan sementara daripada kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh Darul Mustafa pada setiap hari Minggu. Hari Rabu sudah ya, Habib ya? Selasanya udah ya, Habib? Belum? Nah, Selasanya belum. Jadi hari Rabunya sudah, hari Minggu sekarang, mungkin Selasa besok terakhir. Nah kita berharap sebagaimana guru saya Al-Habib Ali Al-Masyhur, ya kan? Habib Masyhur bin Habib, kakaknya Habib Umar. Beliau selalu bilang kalau kita ada libur panjang, maka kita niat setiap jadwal pengajian tersebut kita niat hadir. Walaupun libur tuh kita dicatat sama Allah pahala kita hadir, walaupun tuh libur. Nah itu kita niatin, walaupun udah tawakufan tapi kita niat sebelum kita pulang setiap hari Minggu saya niat hadir untuk majelis ta'lim sampai pembukaan nanti. Jadi setiap minggu tuh pahalanya nggak berkurang gitu. Nah, kemudian kita akan bahas malam hari ini yang bersangkutan dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi. Saya mau ajak Anda untuk masuk ke alam manusia sebelum kita masuk ke alam malakut. Alam manusia itu dia sesuatu yang bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Itu alam manusia, alam makhluk. Kalau alam malakut itu sesuatu yang gak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Alam malakut ini tidak bisa
kita cerna dengan akal kita, nggak bisa alam malakut. Karena alam malakut itu adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, la lil khaliq. Bukan untuk makhluk, itu mutlak milik Allah itu alam malakut. Makhluk nggak masuk. Saya kasih contoh. Urusan alam malakut di sini, urusan Allah, ya kan? Masalah kematian, masalah ajal. Ada di antara kita yang tahu kapan mati kita? Nggak ada. Ini urusan malakut, itu urusan alam Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya akan bahas Isra dan Mi'raj itu adanya di mana. Kemudian kalau alam makhluk, alam manusia ini sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal dan pikiran manusia. Itu bisa dijangkau. Misalnya, contohnya kita dari sini bisa sampai ke Bogor kalau kita gunakan kendaraan, baik itu motor, mobil, sepeda. Kalaupun nggak ada, ya kita jalan kaki, kendaraan kita kaki. Sampai nggak kita ke Bogor pakai kaki? Sampai. Kenapa? Itu alam manusia, itu alam makhluk. Saya lapar nih, lapar. Inti makan, kenyang nggak? Itu contoh daripada alam makhluk. Ya. Nah, Isra dan Mi'raj ini itu adalah alamul khaliq. Ya. Alam Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Masalah Isra dan Mi'raj. Contohnya saya kasih contoh lagi begini, Pak. Enggak ini secara akliyah ya, secara akliyah. Bukan secara imaniyah, akliyah dulu. Misalnya ya, kira-kira kalau kita beli buah, kita habis panen buahnya, rambutan misalnya kita panen, kita petik. Lalu di rambutan itu pasti ada semutnya, identik dengan semut di buah itu. Nah, itu semut bisa gak dia sampai ke Aceh? Dari Tanjung Barat itu semut sampai ke Aceh bisa gak? Bisa. Jalan sendiri? Enggak. Atau dibawa orang? Dua orang. Kalau semut jalan sendiri kira-kira sampainya berapa hari kira-kira? Dari Tanjung Barat jalan dikit sampai bandara, naik pesawat atau bisa nggak kira-kira semut sampai ke Aceh? Bisa. Bisa. Enggak bisa. Dengan sendirinya enggak bisa. Kenapa enggak masuk akal? Tapi ada kemauan atau tidak ada kemauan ini semut? Kalau semut itu dibawa sama orang, bisa sampai nggak? Bisa. Begitu juga Isra dan Mi'rajnya Nabi. Bukan kemauannya Nabi, tapi itu keinginan dan kehendak Allah. Kita beli rambutan, masukin di kardus, ikat, kita mau ke Aceh, ya kan? Habib Saleh sering ke Aceh, ya kan? Udah naik, masuk ke mobil dari Tanjung Barat terus ke bandara, 1,5 jam perjalanan. Kalau macet bisa lebih. Sampai bandara nunggu pesawat, naik masuk bagasi, turun di Medan naik mobil lagi sampai di Aceh, ya kan? Begitu sampai di Aceh, dibuka itu rambutan, kardus dibuka rambutan, itu semut keluar dari kardus keluar dari buah. Ketemu semut Jakarta, Betawi sama semut Medan. Bahasanya dia tahu gak kira-kira? Hah? Ente ngerti gak bahasa semut nih? Kira-kira semut Betawi sama semut Medan bahasanya beda apa enggak?
Nah kalau orang beda apa enggak kita bahasanya? Beda. Urut ke semut, temu semut Aceh, ya kan? Semut Aceh nanya, pahaba, apa kabar itu? Semut Jakarta itu apaan maksudnya? Nah artinya itu semut bisa sampai ke Aceh karena dibawa sama Habib Soleh. Itu akliyah, itu dalil akliyah. Semut bisa sampai, dia belum tentu tuh semut kalau ditanya mau gak lo kesana, belum tentu. Kenapa itu semut bisa sampai? Karena dibawa oleh Habib Soleh. Itu secara akliyah dulu. Kalau Isra dan Mi'rajnya Nabi, kita masuk ke dalil imaniyah, ke alam Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'rajnya Nabi itu keinginannya Allah, bukan keinginan makhluk, bukan keinginan Nabi. Isra itu keinginan Allah. Makanya di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, ini Al-Isra ini ayat yang pertama, satu ayat membahas dua peristiwa. Ayatnya dikatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kenapa Allah memulai sebelum Allah melakukan perjalanan Nabi ini, sebelum Allah memperjalankan Isra dan Mi'rajnya Nabi, kenapa Allah memulai dengan kalimat kata kesucian subhana? Kenapa? Kan Allah bisa menggunakan kata pujian. Allah bisa menggunakan alhamdulillahilladzi asra. Tapi kenapa Allah tidak menggunakan kata pujian? Tapi Allah menggunakan kata kesucian subhana. Artinya apa? Sebelum perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi, di situ Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya hanya aku yang bisa melakukan apapun terhadap hambanya. Makanya dikatakan dengan kalimat kesucian, karena kesucian itu mutlak milik Allah, bukan milik manusia. Malaikat suci, tapi yang sucikan Allah. Para rasul suci, yang sucikan Allah. Para anbiya suci, yang sucikan Allah. Yang maha suci Allah. Dikatakan apa? Apa namanya? Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Kenapa Allah mengawali dengan kata kesucian? Di situ Allah ingin menunjukkan tidak ada satu makhluk pun yang bisa melakukan yang seperti ini, nggak bisa. Jadi jangan lagi ente bilang, ada orang bilang, wah itu Isra-nya Nabi, Mi'rajnya Nabi itu mimpi, itu mustahil, nggak masuk akal manusia. Perjalanan 1.500 km ditempuh dengan waktu yang sangat dan amat singkat. Isra, Nabi bertemu dengan Allah, berdialog dengan Allah, melihat wujud Allah. Itu mustahil, nggak masuk akal. Karena akal kita nggak sampai. Karena ini keinginan Allah, sesuatu yang nggak masuk logika kita bisa terjadi. Makanya Allah mengawali dengan kata kesucian, memberikan info kepada kita. Apapun, para ahli tafsir mengatakan, apapun kejadian, apapun peristiwa yang diawali dengan kata kesucian, berarti kejadian tersebut, peristiwa tersebut pasti nyata adanya. Itu pasti. Jadi kata kesucian itu untuk mentahkikkan, memastikan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi itu dengan ruhnya Nabi dan dengan jasadnya Nabi, bukan hanya dengan ruh saja mimpi maksudnya. Bukan, itu Nabi sadar, Nabi tahu. Dalam hadis dikatakan apa? Man qala kullu yawmin mi'ata marrah min qawli subhanallah wa bihamdihi ghufira dzunuba walau kana mithla zabalil wahid. Kata Nabi, barang siapa yang setiap hari dia mengucapkan maha suci Allah, Allah ampunin dosa dia walaupun dosanya lebih banyak dari ibu-ibu yang ada di pinggir pantai laut. Itu bisa itu enggak ibu-ibu busa yang di pinggir pantai laut? Tapi
naik ombak kus, turun banyak busa-busa itu untuk ibu-ibu. Walaupun sebanyak itu dosa kita, Allah ampuni dengan kita mengucapkan subhanallah. Kemudian singkat saja Pak waktunya ya kan. Maha suci Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kenapa Allah di sini memanggil kekasihnya dengan kalimat hamba? Sang hamba bi abdihi. Kan Nabi itu kekasihnya Allah. Kenapa Allah panggil hamba? Mohon maaf Pak, hamba itu kalau bahasa kita nih, bahasa kita itu artinya nggak ngenakin, budak, ya kan? Ente mau dipanggil, budak sini, hamba sini, marah kita. Kalau ada orang panggil, budak sini, saya tempeleng. Gak mau saya dipanggil. Nah di sini kenapa Allah memanggil Nabi kita setelah mengawali dengan kata yang begitu tinggi kesucian itu khusus untuk Allah, lalu masuk di sini biabdi, masuk lagi ke pembahasan makhluk di sini. Kenapa di sini Allah memanggil hamba? Al Imam Ali Ad-Dagagi di dalam kitab Wa Huwa Fil Ubuqil A'la karangan Al Imam Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Kenapa beliau itu dipanggil biabdi? Kata Al-Imam Ali Ad-Dagagi, tidak ada kedudukan yang lebih mulia di atas muka bumi di sisi Allah kecuali dengan kata biabdi sang hamba. Ya, makanya disitulah sebesar apapun derajat Nabi, tapi di hadapan Allah dia tetap hamba. Semulia apapun Nabi kita di hadapan Allah tetap dia hamba. Ya kan? Nah, dikatakan juga, ya kan? Allah bisa saja menggunakan subhanalladzi asra, maha suci Allah yang mengisrakan, ya, bihabibihi, bisa dengan kekasihnya, atau bisayyidihi, bisa, atau dengan birosuli. Kenapa itu Allah nggak mau taruh itu? Bihabibihi, bisayyidihi, birosuli. Kenapa Allah nggak mau? Karena itu titel semua khusus yang Allah berikan kepada Nabi. Tapi kalau biabdi kepada sang hamba untuk menjadi ibroh kepada kita semua, semulia apapun Nabi kita, tetap di hadapan Allah adalah hamba. Terus ada orang, ada yang lebih mulia dari Nabi. Dia ngaku nggak mau ngaku jadi hamba, ya. Mau ngaku jadi Tuhan, jadi Fir'aun ini. Fir'aun kurang apa? Gak ada orang yang kekayaannya melebihi dari Fir'aun. Yang rumahnya itu dari apa? Dari emas dilapis dengan permata berlian. Fir'aun. Tapi begitu dia ngaku Tuhan, karena dia merasa segala-galanya ada, punya, bisa. Begitu dia ngaku Tuhan, ya kan? Allah tenggelamkan itu dengan dia mengejar Nabi Allah Musa. Dia kejar Nabi Allah Musa, dipaksa Nabi Allah Musa dan pengikutnya untuk meyakini, mengimani kalau Fir'aun itu Tuhan. Lari kuda-kuda nih, kata Nabi Allah Musa kepada umatnya, ayo kita selamatkan diri, kita cari pertolongan Allah. Jalan ini Nabi Allah Musa dan pengikut. Banyak pengikut Nabi Allah Musa yang gak kuat dengan godaan Fir'aun, yang dirayu dengan duit, dengan harta, yang dirayu dengan jabatan. Banyak minggir, keluar dari barisan Nabi Allah Musa. Tapi Nabi Allah Musa dia terus berjalan. Kata Nabi Allah Musa kepada pengikutnya, yakinlah pertolongan Allah pasti datang bagi orang yang beriman. Yakin. Singkat cerita sampai di bibir pantai laut, ya kan, pengikut Nabi Allah Musa melihat, ya Nabi Allah Musa, ya Nabi Allah Musa. Udah kita nyerah aja sama Fir'aun. Udah kita pura-pura aja ngomong, iya kamu Tuhan, iya saya yang akui kamu Tuhan. Udah mulut kita ini, yang penting hati kita enggak. Kata Nabi Allah Musa, nggak bisa. Karena keimanan dengan Allah bukan dengan lisan. Lisan itu menjadi tolak ukur hati.
Orang sekarang Pak masuk Islam, ada orang datang sama ente masuk Islam, ayo masuk Islam, baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo baca. Asyhadu enggak. Saya bacanya dalam hati aja. Sah nggak Islamnya? Nggak sah. Orang mau nikah hijab gobul nikah. Saya kawinkan kamu, saya nikahkan kamu. Ayo. Gobul, bilang saya terima nikahnya. Enggak. Saya gobulnya dalam hati aja. Sah nggak nikahnya? Enggak sah. Karena kenapa? Hati itu tidak ternilai dengan lisan itu utama pangkalnya. Nah, inti ngomong selamat Natal. Selamat Natal ya sama bos inti sama teman inti. Habib saya kan cuma mulut doang, hati enggak bisa. Orang gak sah masuk Islam kalau bukan dengan lisan. Orang gak sah ijab dan gobul kalau bukan dengan lisan. Begitu juga pengikut Nabi Allah Musa, dia bilang, ya Musa udah nyerah aja, kita akuin aja itu Firaun. Udah bilang aja Firaun tuh ya kamu Tuhan, kamu ikuti apa yang kamu mau, kamu ikuti. Kata Nabi Allah Musa tidak. Sampai di bibir pantai, Nabi Allah Musa bilang, pertolongan Allah pasti datang bagi orang yang beriman. Nih Firaun udah makin dekat, dari sekian kilo udah kelihatan dengan mata memandang berapa ratus meter, makin dekat 50 meter, makin dekat, habis deh. Kalau nggak nyerah udah di pinggir pantai, habis kita sama Nabi Allah Musa di bareng-bareng. Akhirnya betul pertolongan Allah datang bagi yang beriman. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wahai Musa, kamu ketuk itu laut dengan tongkat. Begitu diketuk itu laut dengan tongkat Nabi Allah Musa, terbuka itu laut, terbelah. Jalan Nabi Allah Musa di pinggir laut, di belahan itu. Ada dua riwayat yang mengatakan, satu riwayat laut itu terbelah, ada riwayat juga laut itu air seperti terowongan begitu. Intinya Nabi Allah Musa jalan lewat laut sama pengikutnya, terus sampai tengah laut. Sampai Nabi Allah Musa, ya kan, di tengah laut, ini Fir'aun dan pengikutnya lewat situ juga. Mudah. Sampai Nabi Allah Musa di bibir pantai, udah selamat di ujung. Lihat Fir'aun dan pengikutnya udah di tengah laut. Apa kata pengikut Nabi Allah Musa kepada Musa? Ya Musa, ayo minta lagi sama Allah, hancurin tuh dia di tengah laut, biar pada tenggelam, biar pada mati itu Fir'aun sama pengikutnya. Minta sama Allah hancurin. Ingat, Nabi nggak pernah doain yang jelek untuk siapa, sekalipun dia itu musuhnya. Kalau Nabi Allah Musa mau minta sama Allah sekejap, tapi di sini Nabi Allah Musa menunjukkan kepada umatnya dan kepada kita umat manusia bahwasanya Nabi tidak pernah mendoakan yang jelek sekalipun untuk musuhnya. Sampai Fir'aun di tengah-tengah laut, pengikutnya semua udah di tengah-tengah laut, Nabi Allah Musa, kita hanya minta pertolongan oleh Allah, jangan kita doakan yang jelek, ayo kita jalankan. Nabi Allah Musa dengan pengikutnya meneruskan perjalanan. Enggak lama itu Fir'aun dan pengikut yang di tengah laut digulung oleh Allah SWT dengan ombak. Sekian banyak Fir'aun pengikutnya habis, enggak tersisa. Kemana? Enggak tahu. Tapi yang disisakan sama Allah siapa? Satu, Fir'aun disisain sama Allah. Sampai sekarang kita mau lihat jasadnya Fir'aun ada di Mesir. Kenapa diabadikan jasadnya Firaun? Apakah diabadikan jasadnya pakai balsam, pakai remason biar awet? Itu laut garamnya kuat. Jadi begitu diabadikan, apa kata Allah singkatnya, ibratan linadiri, untuk menjadi pelajaran bagi orang yang setelahnya. Lo dikasih rezeki sama Allah, dikasih jabatan, lo mau ngaku Tuhan. Tuh Fir'aun udah ada. Lo nggak tobat. Tuh Fir'aun lihat tuh, kekayaan kita belum kayak Fir'aun. Ada orang kaya rumahnya dibikin dari emas, terus dihiasi dengan permata berlian. Ada orang sekarang kira-kira? Fir'aun begitu, ya kan?
Ini kita kaya kagak, apa kagak udah sombong sama orang. Kaya kagak, jabatan kagak, sama tetangga udah sombong. Jalan melewos aja tuh muka. Mau kemana? Ya kan? Nah itu. Sampai mana tadi? Hah? Lupa lagi, lapar sih itu mana? Ngaji kayak serius, tapi ditanya sampai mana nggak tahu. Ya kan? Kemudian Maha Suci Allah, ya kan, yang memperjalankan hambanya, ya kan, minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa ke masjidil aqsa. Itu Isra. Isra itu perjalanan Nabi dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Tahu gak bedanya Isra sama Misra ini? Hah? Itu tahunya Misra doang ini, atau Isra? Hah? Misra dari apa kira-kira? Enak gak kira-kira tuh Misra? Hujan-hujan enak? Waduh. Itu Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa linuriyahu min ayatina. Allah unjukin tuh bagaimana kemuliaan Allah kepada Nabi. Diunjukin di sini tempat Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah di Gunung Tursina, macam-macam Allah unjukin dalam hadis Bukhari banyak, ya kan, masalah tafsir ini, ya kan, singkatnya, ya kan, linuriyahu min ayatina, Allah unjukin kebesaran tanda kekuasaan Allah, ya. Ini ayat yang membahas mengenai Isra. Jadi satu ayat bahas dua peristiwa. Ayat yang subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina. Ini masalah Isra. Terusannya dikit, inna huwas samiul basir. Ini masalah Mi'raj. Ya kan? Sesungguhnya dia. Kalau orang belajar ilmu alat, orang belajar ilmu nahu, tahu gak ilmu nahu ente? Tahu gak ilmu nahu? Kayak makan cabai pedas. Ilmu nahu itu Pak, ilmu nahu dan ilmu sorok, ilmu yang paling sulit dipelajari. Dan di pesantren tuh, di pesantren biasanya kalau orang belajar pesantren paling pegel kalau udah ada ujian nahu sama sorok. Itu ilmu yang paling sulit. Karena kalau ilmu nahu itu beda harokat aja beda makna. Ta amat itu beda. Dorok tuka, ya kan? Aku pukul kamu. Ya kan? Kalau dorok taka, jalan. Nah di sini sesungguhnya dia guru saya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syafir. Beliau mentafsirkan ayat ini domir hak yang ada dihu innahu. Domir hak itu boleh, domir bunyi itu Anda kembalikan kepada Allah boleh, Anda kembalikan kepada Nabi boleh. Artinya begini, kalau diartikan kepada Allah dulu misalnya, innahu sesungguhnya dia Allah. Sami mendengar ucapannya Nabi, basir dan Allah juga langsung melihat Nabi. Artinya kalau di situ ada pendengaran, ada penglihatan, berarti saling bertatapan muka. Kalau dianya kita ingin artikan Allah. Kalau dianya kita ingin artikan Nabi juga sarwa kene. Kami mau. Sesungguhnya dia Nabi, sami mendengar ucapannya Allah, basir dan melihat wujudnya Allah. Apa? Di situ ada komunikasi Nabi secara langsung dengan Allah, melihat wujudnya Allah, ya, dan mendengar langsung ucapannya Allah. Makanya karena urusan Mi'raj itu urusan yang sakral, urusan Mi'raj urusan yang betul-betul luar biasa. Tidak ada satupun hamba
Tidak ada satupun makhluk yang boleh mendampingi Nabi, nggak ada. Malaikat Jibril dari langit pertama nganterin Nabi, ngawal Nabi, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh udah stop. Waktu Nabi ngajak kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ya Rafiqni ila malakut. Wahai Jibril, ikut bersama aku untuk bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, ya Habibullah, inilah kedudukan yang Allah berikan kepada aku. Kata malaikat Jibril, aku diberikan kedudukan sama Allah hanya mengawal kamu sampai langit yang ketujuh, gak bisa lagi lebih. Malaikat Jibril tahu diri, nggak maksain. Malaikat Jibril tahu diri. Nah, makanya orang paling bagus hidupnya kalau tahu diri. Orang kalau tahu diri hidupnya itu bagus. Yang repot orang nggak tahu diri. Itu repot. Kita ngadepin orang hidup nggak tahu diri bingung begitu. Contoh, malaikat Jibril tahu, ya kan? Dan kenapa malaikat Jibril itu waktu mengawal Nabi, waktu mengantar Nabi, posisi malaikat Jibril adanya di belakang Nabi. Enggak sejajar, apalagi di depan. Kalau orang ngawal adanya di depan, di belakang. Belakang dong. Ngawal di belakang. Malaikat Jibril ada di belakang Nabi, enggak sejajar di belakang. Apa dikatakan dalam Maulid Al-Azhar, Syekh Muhammad Al-Azhar, apa dikatakan? Wa Jibrilu yamshi tahta rikabihi kayyana lusudada. Sayyidul Walid Habib Ali bin Abdul Segaf kalau bahas masalah mihrab selalu nyebut ini. Apa di situ kata Syekh Muhammad Al-Azhar, dan malaikat Jibril berjalan ada di belakang Nabi kayyana lusudada untuk mendapat keberkahan dari kanjeng Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kalau bukan karena Nabi nggak ada hujan. Kalau bukan karena Nabi nggak ada matahari. Kalau bukan karena Nabi nggak ada bulan. Kalau bukan karena Nabi nggak ada langit dan perhiasannya. Kalau bukan karena Nabi nggak ada bumi dan kekayaannya. Semua Allah ciptakan baik langit dan bumi serta seisinya karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya sampai lalu malaikat Jibril waktu diajak oleh Nabi kita Muhammad, apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, law qaddamtuhu ihtaraktu, walakin law qaddamtahu ihtaraktahu. Itu yang saya bilang ilmu nahu, beda harokat, beda makna. Tu sama tak. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, kalau aku yang masuk ke dalam Sidratul Itlaq, Sidratul Muntaha, ihtaraktuhu, aku akan terbakar dengan cahaya yang ada di dalamnya. Walakin akan tetapi kalau kamu yang masuk wahai kekasih Allah Rasulullah, ihtaraktahu, cahaya yang ada di dalamnya terbakar dengan masuknya kamu ya Rasulullah. Sallu ala Nabi. Sallu ala Muhammad. Beruntung kita dijadiin umat Nabi Muhammad. Ente mau bayar berapa dijadiin umat Nabi? Cuman kita nggak pernah tahu diri. Kita nggak pernah tahu diri kalau kita dijadikan umat Nabi itu umat yang paling mulia, kita kagak tahu diri. Ente tahu Nabi Allah Musa, betapa besarnya kemuliaan Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa merengek-rengek kepada Allah agar dijadikan umat Nabi Muhammad. Nabi Allah Musa merengek-rengek kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad. Ente dijadikan umat Nabi, kita nggak tahu diri. Nah, masuk Nabi ke Hadratul Itlaq, ke Sidratul Muntaha. Apakah ada larangan Allah di saat Nabi ingin masuk? Nggak ada. Apakah Allah perintahkan kepada Nabi, ya Muhammad ihlana alaik, wahai kekasihku, lepas itu sendalmu? Nggak ada. Beda dengan Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa itu dijulukin Kalimullah. Nabi Allah Musa dapat julukan, dapat titel
Nabi yang setiap saat bisa berdialog dengan Allah, tiap saat. Kata kapan Nabi Allah Musa mau berdialog sama Allah? Bisa. Tempat dialog Nabi Allah Musa kepada Allah itu di Gunung Tursina, ada satu tempat. Setiap Nabi Allah Musa ingin berdialog dengan Allah, Allah perintahkan kepada Nabi Allah Musa untuk melepas alas kakinya. Apa dalam Al-Quran Allah katakan, ya Musa, ihla na'alaika fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, lepas alas kakimu karena kamu akan memasuki tempat yang suci. Apa itu tempat yang suci? Tempat yang suci itu di mana di situ adanya dialog antara Nabi Allah Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan Nabi Abdurrahman, Allah Habib. Masya Allah. Ya, kita majelis kita kalau didatengin sama orang tua jadi berkah. Amin. Insya Allah pembukaan nanti seterusnya lebih banyak lagi orang tua ada di majelis. Ya. Kita kira-kira udah tua atau masih muda gitu. Kalau 50 tua atau muda kan? Ya kalau ditanya diri kita muda. Kalau ditanya sama orang yang umurnya 70, kita 50 nih. Sama orang umur 70 kita tanya, umurannya 50, yang 70 bilang, si muda ini 50. Betul banget? Si muda bilang. Ya kan? Karena kenapa? Orang yang bisa tahu diri bilang ente masih muda, lo masih muda, yang dia udah ngalamin tuh waktu itu. Ya kan? Dia lebih tahu gitu kan. Nah, jadi insya Allah kita doain para orang tua kita biar kasih berkah oleh Allah. Yang hujan bukan main anjir, ya kan? Rintangan Beb nasi kebuli nasi itu. Tapi kayaknya ngeragukan jawabannya. Aja bodoh enggak kebuli enggak ada gitu. Iya Beb. Orang kalau ngomong orang lapar ada selingannya deh. Kalau kita fokus terus, ngomong paham nggak? Nggak ada. Nah, jadi masalah sendal. Nabi Allah Musa setiap mau berdialog sama Allah, Allah larang pakai alas kaki. Kata Allah, ya Musa, ihla na'alaika fa innaka bil wadil muqaddasi. Lepas alas kaki, lepas. Tapi di saat Nabi, apakah disuruh lepas? Di saat ingin berdialog sama Allah, masuk ke Sidratul Muntaha? Enggak. Ama alas kakinya masuk. Ama sendalnya masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya para ahli tafsir bilang apa? Waktu malaikat Jibril diajak sama Nabi, enggak usah ngomong, diem aja. Ayo Jibril ikut, diem aja gitu, ikut aja. Maka bukan hanya Nabi yang bisa melihat wujud Allah, bukan hanya Nabi yang bisa melihat wujud Allah, tapi malaikat Jibril juga bisa melihat wujud Allah. Tapi karena malaikat Jibril memberikan pelajaran kepada kita, inilah kedudukan yang Allah berikan kepada aku, dan malaikat Jibril tahu diri batas-batasannya, disitulah menjadi ibrah pelajaran untuk kita. Nabi inna wasamil basir, sesungguhnya dia Nabi kita Muhammad Sami mendengar langsung ucapan Allah, basir, dan Nabi melihat wujudnya Allah. Satu-satunya makhluk Allah yang bisa melihat wujudnya Allah hanya Nabi kita Muhammad. Malaikat gak ada yang bisa. Malaikat Jibril membawa wahyu gak bisa. Tidak ada satupun baik malaikat, baik rasul, baik nabi yang bisa melihat wujudnya Allah. Satu-satunya makhluk Allah yang bisa melihat wujudnya Allah adalah Nabi kita Muhammad. Dan duduk antara Allah dengan Nabi itu jaraknya bagaikan busur panah, dekat itu. Dikatakan dalam Al-Quran apa? Tumadana fatadalla fakana gawba gawsaini au adna fa'auha ila abdi ma'auha makadzabal fuadu ma'auha. Nabi bukan pendusta. Apa yang Nabi alami itu Nabi cerita. Makanya
Masih panjang nih ceritanya, udah terus. Hah? Jauh dekat sama aja Baswedan deh. Sementing Baswedan, ya kan? Ini Jaklingko nih, Jaklingko. Habib Saleh. Saya kalau ada penutupan nggak ngeliat Habib Saleh sama Habib Abdul bingung saya. Ya kan? Saya harus ntar terawih datang sekali-sekali deh. Kita terawih di sini 8:30 malam, ya kan? Jadi itu habis buka puasa mau belonjor dulu, mau santai pulang kerja capek nggak apa-apa belonjor. Ntar jam 8 ente datang ke sini, terawih di sini sama saya jam 8:30, ya kan? Setengah 10 kelar sekalian sama baca kitab yang bersangkutan Ramadan setiap hari itu. Ya. Jadi singkat cerita, setelah Nabi berdialog berjumpa dengan Allah, Nabi turun ke bumi. Di pertengahan perjalanan, hadiah yang diberikan oleh Allah yang terbesar hadiah itu adalah sholat 50 waktu. Pertama Allah berikan untuk Nabi dan umatnya hadiah. Makanya kita udah disebut di hadapan Allah. Itu Nabi katakan assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Di hadapan Allah tuh disebutin kita hamba-hamba yang sholat. Turun sholat 50 waktu. Ketemu Nabi Allah Musa, suruh balik lagi. Ya Muhammad, umat kamu gak akan sanggup 50 waktu. Balik lagi, Nabi minta keringanan sama Allah, dikurangin 10. Turun lagi kata Nabi Allah Musa, balik lagi minta keringanan, dikurangin lagi 10 jadi 30. Turun Nabi Allah Musa, balik lagi minta keringanan jadi 20. Hampir 5 kali pulang balik Nabi, jadi 5 waktu. Begitu 5 waktu ketemu Nabi Allah Musa, ya Muhammad minta lagi keringanan sama Allah. Apa kata Nabi kepada Nabi Allah Musa? Aku malu dengan Allah. Setiap apa yang aku mau pasti dikasih sama Allah. Sudah, aku yakin 5 waktu ini untuk umatku dia pasti akan sanggup sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. 5 waktu dia sanggup kalau dia beriman dengan Allah dan dengan aku, kata Nabi. Coba kalau sehari 50 waktu, tiap berapa jam lo sholat? Setengah jam. Setengah jam kurang sholat gitu. Setengah jam kurang sholat, bisa gak kira-kira ini? Ngari duitnya gimana kira-kira? 50 waktu? 5 waktu jam pot-potan itu. 5 waktu pot-potan. Makanya kata Nabi dalam hadis apa? Barang siapa yang bisa menjaga sholat berjamaah 5 waktu dia berjamaah di masjid selama 40 hari, Allah bebaskan dia daripada siksa kubur itu 40 hari. Gak pernah lolos barang takbiratul ihram sama imam. Nggak pernah lolos, dia berjamaah terus. Kalau saya sudah tahu itu, saya sudah lihat di depan mata saya orang, yaitu Habib Muhammad, saya punya mertua pendiri Darul Mustafa. Beliau kerja di Mekah, kerjanya selalu di Mekah. Itu kerja di Mekah lebih dari 13 tahun. Ya, setiap pindah dari tuku ke tuku cuman satu dapat posisinya apa? Dikasih urusan duit, jaga kasir. Kalau orang yang sama duit kan riskan, betul apa enggak? Urusan ngentit aja kan gak ketahuan kalau banyak penghasilannya, riskan. Di mana Habib Muhammad itu dia ikhtiar di Mekah, itu selalu bagian duit. Nah, Habib Muhammad selalu dikasih kepercayaan. Ditawarin begitu beliau mau kerja, apa ini? Enggak, saya nggak minta apa-apa syaratnya. Saya cuma minta satu. Ya kan, saya minta satu, setiap sholat 5 waktu jangan ganggu saya kalau sudah masuk waktu. Jadi sebelum azan Habib Muhammad itu ditinggal duduk. Mau lagi rame, mau ngamuk apa enggak ngamuk majikannya, ditinggal di sholat. Sampai imam Masjidil Haram itu, ya cerita dari saya punya mertua yang perempuan istri beliau, itu imam Masjidil Haram itu sampai ngenalin Habib Muhammad. Karena kenapa? Setiap sholat 5 waktu adanya di belakang imam, sholat pertama terus. Ya, itu. Nah, kalau kita 5 waktu 40 hari kita jaga. Oh, Habib ngomong gampang banget. Ngomong enak Pak, ngerjain setengah mati. Setengah mati ngerjain. Susah.
Nah belum tentu orang bertetangga sama masjid sama musola dipisah. Bagaimana yang nggak bertetangga? Bagaimana hujan begini? Bangun jam 4, siap ya hujan, rembongan lagi, mepet selimut lagi, ya kan? Begitu, susah salat lima waktu. Dan pengurus masjid khususnya ketua masjid, ketua musola, sholatnya wajib di masjid, wajib di musola. Nah bagaimana ketua masjid kagak pernah ke masjid? Ketua musola nggak pernah ke musola, bagaimana ceritanya? Ya kan? Nah jadi Nabi dapat hadiah yang terbesar untuk umatnya, sholat 5 waktu dan sampai saat ini. Terus singkat ceritanya, Nabi sampailah ke bumi. Pertama kali Nabi sampai ditawari 2 minuman, 3, ditawari susu, ditawari madu, ditawari khamr. 3. Lalu Nabi memilihnya apa? Susu. Kata malaikat Jibril apa? Ya Muhammad, laqad ikhtartal fitrah. Wahai Muhammad, kamu telah memilih kesucian untuk umatku. Karena kenapa? Nabi memilih susu. Susu itu lambang kesucian. Makanya kalau ente ke rumah orang, bertamu ke rumah orang, disiapin susu, ente tolak, hukumnya makruh. Baru tahu ini. Ente ke rumah orang nih, disiapin susu, mau kopi susu kan? Pokoknya ada susunya. Disiapin susu, ente nggak minum itu makruh. Ente harus minum walaupun sedikit untuk menggugurkan makruh. Ya, jadi kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, kamu telah memilih kesucian untuk umatmu. Itu Nabi dulu untungnya milih susu suci, ya kan? Bagaimana kalau dulu Nabi milihnya Homer kira-kira? Gue nggak tahu di umatnya tenggeling mulu. Milih susu aja banyak yang tenggeling, apalagi milih Homer, ya kan? Itu Nabi milihnya susu. Nah, setelah Nabi selesai melaksanakan Isra dan Mi'raj, pertama kali yang ketemu Nabi, Abi Jahal dan Abi Lahab pamannya. Nah, lain lagi ceritanya nih. Nah, ada sambungannya, terusin apa enggak nih? Bib, terusin Bib Saleh. Anda nanya Bib Saleh itu terusin enggak? Nah, oh ada Bukhari di Al betul gitu ya. Jadi itu bersambung sampai pembukaan Isra Mi'raj tahun depan. Kita sisain, jangan baca aja semua. Kan kalau ilmuwan yang keluarin semua habis di sini ya kan, nggak ngaji lagi. Jadi sambungannya, kenapa dan apa yang dilakukan oleh Nabi setelah Isra dan Mi'raj ketemu Abi Jahal dan Abi Lahab. Dan bagaimana Abi Lahab dan Abi Jahal dia pura-pura dengerin Nabi. Ini pamannya Pak. Dia pura-pura dengerin Nabi. Nabi cerita, aku habis melaksanakan Isra, habis melaksanakan Mi'raj, aku bertemu dengan Allah dengan waktu yang sangat singkat. Dikatakan oleh pengarang kitab Maulid Tiba, Tsumma aruddu minal arsh qabla ayyafrudal farsh wa qatnala jami'al ma'an. Itu Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj ibarat orang tinggalin tempat tidurnya, kamar mandi, balik lagi itu masih hangat tempat tidurnya. Kamar mandi aja udah gak hangat. Bagaimana? Kecepatan Nabi melebihi kecepatan daripada cahaya. Melaksanakan Isra dan Mi'rajnya Nabi. Ente bisa lihat cahaya? Nggak bisa. Siapa bisa lihat cahaya? Nggak bisa. Ente buta bisa lihat cahaya ini. Ini dimatiin, gelap, nyalain lampu satu. Tahu-tahu depan ente terang. Pertanyaan saya, bisa nggak ente lihat cahaya lampu di saat menerangi Anda? Cahaya sesuatu yang nggak bisa kelihatan. Itu lampu cahaya pikiran manusia. Itu kecepatan Nabi melaksanakan Mi'raj, Isra melebihi daripada kecepatan cahaya matahari. Inti tutup hordeng, inti gelap matahari ada, inti buka hordeng tahu-tahu matahari kayaknya di dalam kamar.
Hordeng buka tembus. Bisa tidak cahaya matahari menerangi ruangan itu? Kecepatan Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj lebih dari cahaya, makanya nggak bisa secara akal dikaji Isra dan Mi'raj, bisanya dikaji dengan iman. Nah akhirnya Abi Jalal bilang pura-pura dengar, diceritain macam-macam apa. Begitu udah dengar, kesempatan Abi Jalal dan Abi Lahab. Ini saatnya saya gembosi perjuangan keponakan aku dan Rasulullah. Dia cerita kemana-mana. Untuk apa kamu percaya sama keponakanku sama Muhammad? Dia udah gila. Rojulun majnun, dia udah gila, dia udah stres. Bilang melaksanakan Isra berjalan 150 kilo dengan waktu singkat, bertemu sama Allah, ngobrol sama Allah, melihat wujud Allah. Jangan kamu percaya. Habis Nabi digembosin sama paman. Sahabat yang baru masuk Islam, imannya goyang maju mundur. Apa iya nih yang ngomong pamannya? Apa iya? Ketemu mentok, kata Abi Jalal dan Abi Lahab, untuk apa kita pengaruhi sahabat-sahabat Nabi? Langsung aja kita pengaruhi Sayyidina Abu Bakar, kepalanya. Kalau Sayyidina Abu Bakar bisa kita pengaruhi, dia benci sama Muhammad, selesai. Didatengin Sayyidina Abu Bakar sama Abi Jalal dan Abi Lahab. Untuk apa Abu Bakar kamu percaya sama keponakan aku? Dia bilang melihat Allah, ngobrol sama Allah. Ini orang gila, nggak masuk akal. Isra nggak masuk akal. Orang gila. Apa kata yang di luar dugaan Abi Jalal dan Abi Lahab? Kata Sayyidina Abu Bakar apa? Kepada Abi Jalal dan Abi Lahab, wahai Abi Jalal dan Abi Lahab, kalau yang kamu ucapkan tadi, yang kamu sampaikan kepada aku, kalau itu semuanya datang dari Muhammad bin Abdullah, kalau semuanya itu datang dari Rasulullah, la sadaqtu, demi Allah, aku akan percaya semua kejadian itu. Walaupun nggak masuk akal kamu. Walakin akan tetapi kata Sayyidina Abu Bakar, kalau yang kamu ceritakan itu bukan bersumber dari Rasulullah, maka aku akan tebas kedua batang leher kamu, sekalipun kamu pamannya Nabi. Sampai ke situ ketegasan dalam agama. Jadi kalau bicara agama, bicara hukum, nggak tebang pilih. Oh ini paman, oh ini enggak. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ketemu Rasulullah, mau nanya yang disampaikan Abi Jalal bilang benar apa enggak. Cuman saking adabnya tinggi, adabnya seorang murid, adabnya sahabat kepada Nabi tinggi, dia nggak ciri mau nanya takut, diam aja. Karena kenapa? Sayyidina Abu Bakar tahu apa yang ada di hati aku yang aku mau tanya, pasti Rasulullah tahu. Pasti. Nah itu kalau duduk sama waliullah Pak, ini nggak ngomong diem. Itu waliullah tahu. Ini mau ini ya. Akhirnya diam. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, kenapa kamu diam? Apakah kamu ingin mempertanyakan yang kamu dengar dari Abi Jalal dan Abi Lahab? Kaget. Dia bilang Abu Bakar, iya ya Rasulullah. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, iya. Yang kamu dengar dari Abi Jalal dan Abi Lahab itulah fakta yang nyata yang baru saja semalam aku kerjakan. Nah, disitulah Sayyidina Abu Bakar percaya sepenuhnya kepada Nabi kita Muhammad. Terus ceritanya masih panjang lagi, bersambung episode karena mau ada hatam bukhari. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi saya atas nama Ketua Umum daripada Yayasan Darul Mustafa, ya kan, memohon maaf. Begitu dia Habib Saleh, ya kan, sebagai Ketua Harian beliau, masya Allah, saya ucapkan terima kasih. Saya kalau nggak ada Habib Saleh ini saya bingung. Nggak salah saya punya mertua, nggak salah Habib Muhammad ini, ya kan, menjadikan Habib Saleh ini adalah orang betul-betul yang bisa diandalkan. Ini luar biasa. Nah, saya ucapkan Habib Saleh, jazakumullah khair, terima kasih banyak. Ya semoga kebaikan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bib, jangan kesibukan antum sama Darul Mustafa, antum jadi enggak zuat, jangan juga. Ya Bib Rahman ya. Jangan juga Bib. Ya. Oh ya iya. Di sini ada Abu Bakar, ada kita, ada Abi Abdurrahman, ya kan. Abdurrahman ini istiqomah ya, dia solid namanya. Kadang-kadang ada nggak ada, beliau ada mulu. Masya Allah. Antara Basaudan istiqomah juga. Padahal jauh rumahnya di pom bensin, dari pom bensin ke As-Solihin, jauh.
Di situ masjid dia lewatin banyak. Tapi kenapa maunya ke As-Solihin? As-Solihin itu berkah. Masjidnya berkah. Masjid As-Solihin itu masjid di mana disolatkannya Habib Umar bin Hud di situ. Kalau yang tua bukan As-Solihin masjid, Al-Khairat lebih tua dari As-Solihin. Ya kan? Nah, tapi di mana aja masjid pasti berkah. Jadi sekali lagi saya atas nama pengurus Ketua Yayasan Darul Mustafa, mohon maaf, dan pengajian semua udah ditutup juga Pak. Yang ibu-ibu tuh yang hari Kamis sudah ditutup juga kemarin hari Minggu. Udah ditutup pengajiannya. Nah, jadi semua sudah penutupan. Kenapa sih kok ditutup pengajian? Bukannya puasa lebih afdol ngaji? Kenapa ditutup-tutupin? Ulama-ulama. Nah, di sini jawabannya, ulama kasih kesempatan kita libur, ya kan, untuk Ramadan, karena tidak ada amalan yang paling baik di bulan suci Ramadan kecuali baca Quran. Tuh biar ente tahu tuh, amalan yang paling baik di bulan suci Ramadan baca Quran. Mau di masjid, di rumah baca Quran. Jangan sampai ente nggak hatam. Satu hari harus 1 juz. 1 bulan 1 kali hatam. Bagaimana caranya 1 juz, Beb? 1 juz 10 lembar berat. Jangan sekaligus. Kalau biasa mah paling setengah jam baca, 15 menit selesai 1 juz. Saya kalau duduk dia As-Solihin kadang-kadang habis subuh sampai isyraq. Kalau Ramadan bisa dapat 3-4 juz. Duduk sambil baca Quran. Nah, jangan sekaligus. Bagaimana? Setiap habis sholat 2 lembar, habis subuh 2 lembar, habis duhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar. Udah dapat 10 lembar. 1 juz sudah dapat sehari. 1 bulan bisa hantam. Dari sekarang Quran ente ambilin nih, rapiin Quran, bersihin. Untuk anak ente ini enggak. Quran nih ntar begitu malam terawih pertama berebutan anak kita nyari Quran. Mana Quran? Di atas genteng, di atas lonteng, di atas lemari. Diambil anak nyari, semuanya anak minta Quran. Semua minta Quran. Itu Quran sampai berdebu. Berdebu itu Quran. Itu kalau dijaga, dirawat Quran. Beb, kenapa? Yang penting kan rumah ada Qurannya. Kan ada hadis, kalau rumah ada Quran setan nggak masuk. Kalau ada Qurannya, tuyul nggak bisa. Bener, setan nggak masuk. Ada Quran, setan yang bener nggak masuk. Tapi setan kepala hitam tetap masuk. Ya, itu saja. Dan juga saya minta doanya. Mungkin saya punya anak di tahun ini pulang 2 yang belajar di Yaman. Yang pertama anak perempuan saya, putri saya, insya Allah pulang nanti di bulan Syawal, sekitar tanggal 20 Syawal. Saya punya putri yang kedua pulang belajar di Darul Zahra di Habib Umar, sudah 4 tahun kurang lebih di sana. Kemudian anak saya yang pertama yang Umar, ya, itu beliau pulang insya Allah wisudanya. Doakan biar gak ada halangan hari bulan Maret atau bulan April. Wisuda di Universitas Jamiatul Ahqaf di jurusan syariah. Beliau wisudanya mungkin di bulan April atau Maret, pulangnya di bulan Juni atau Juli. Doakan biar gak ada halangan. Dan juga saya doakan saya, para hadirin, saya tahun ini insya Allah bakal berangkat haji. Insya Allah saya berangkat haji dengan saya punya istri akan berangkat haji. Doain, Anda doain juga biar itu bisa berangkat, itu saja. Dan untuk laporan Aceh, alhamdulillah Bapak, Aceh sekarang sekolah udah bersih. Dan kita sudah beli laptop seharga 10 juta. Dan kita sudah memberikan buku pelajaran, buku tulis, buku pelajaran seragam untuk para murid-murid di sana. Dan kita lagi ingin beli lagi komputer 1 sama laptop lagi 1. Dan kita juga sudah kirim kain sarung Bapak ke sana. Saya mau sampaikan ini dana bantuan dari antum semua. Kita sudah kirim kain sarung 11 kodi. Sama mukena 4 kodi sudah kita kirim. Nah, kita masih membutuhkan yang kita butuhkan karena untuk menjelang puasa ini agar saudara kita di sana bisa memakai kain yang baru, kain baru, kopiahnya baru. Ya kan, itu kita ini kan mukena begitu juga. Dan kita juga berusaha, Bapak doakan untuk kita bisa memberikan santunan
menjelang lebaran nanti, menjelang lebaran kita ingin memberikan santunan kepada warga yang ada di sana karena kesian Pak. Mereka hidupnya tuh setelah banjir bandang ini uang 50.000 tuh Pak hanya dapat telur itu 1 kilo Pak, 50.000. Jadi mereka sangat membutuhkan. Nah itu terus saya menggalang dana, tujuan saya untuk nanti bisa memberikan santunan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita dan kita niat untuk hadir di majlis ini setiap hari Minggu sampai dibuka kembali pengajian ya pada yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.